baru selesai menyiapkan bahan teman-teman ya. Jadi rutinitas gini ya, rasanya tuh gimana ya, kegiatan yang monoton, terus ya kadang memang menjenuhkan teman-teman ya. Apalagi kalau usaha kita itu tidak maju pesat gitu ya, artinya jalan di tempat. Kayak saya ini kan sekarang usaha jalan di tempat, mau spekulasi gimana ya, mungkin suasana belum mendukung ya, dan harus ya benar-benar apa ya, artinya kalau kita mau spekulasi benar-benar perhitungan matang, karena saat ini ya memang untuk dagangan, terutama dagangan kayak kita ini ya, daging dan cakwe ya stagnan gitu, artinya daya beli pun biasa-biasa aja, apalagi kalau merintis tempat-tempat biasa seperti saya. Nah teman-teman ya, kemarin ada yang menanyakan ya, kalau ragi diseduhnya sama penyedap rasa seperti Royco gimana itu kan. Jadi ragi instan diseduh sama Royco, mungkin gini ya teman ya. Jadi pertanyaan ini, apakah ini kayak saya ini kan yang warna-warna coklat itu adalah Masako teman-teman ya, karena rasa sapi, aroma sapi itu kan daging sapi ya, itu warnanya kayak gitu ya. Kemudian ada ini yang coklat muda itu, kalau itu yang coklat pekat tadi ya, yang ini coklat muda ini adalah ragi instan yang sudah saya masukkan ke sini. Kayak banyak ya, karena saya lebarkan ini 2 sendok lebih teman-teman ya. Nah sebenarnya ya, kalau untuk diseduh langsung ngadon itu kan tidak masalah ya, karena reaksi dari ragi instan sendiri atau pengembang ini kan cukup kuat ya. Karena di sini nanti kalau kita bikin cakwe teman-teman ya, ini bikin cakwe itu kan otomatis nanti kita dikasih ini bahan bumbu-bumbu. Ini ada Masako, ada micin, kemudian bawangnya besok ini udah saya taruh sini kan. Nah bawang putih dan garam, garamnya kan kuat sekali teman-teman, makanya saya ngasih ragi instan itu lebih banyak teman-teman ya, daripada ketika saya membuat odading atau bolang baling ya. Buat bolang baling ini cuma dikit aja, ini 1 sendok aja teman-teman. Nah ini sudah sangat apa ya, bikin 4 kilo dikasih ragi instan segini sendoknya sudah maksimal bang, artinya sudah cepet ya ngembangnya, asal adonan kita itu baik, kita artinya kita bisa membuat adonan yang ya yang sudah apa ya, sudah baik lah gitu kan, dibanding dengan ini teman-teman ya, cakwe kalau kita dikasih sendok seperti ini jadi teman-teman, tapi berisiko sangat besar. Karena apa? Dari kontaminasi bawang putih kemudian garam tadi, ini ada Masako seperti itu, dan micin itu kan, itu sangat pengaruh sekali ya gitu kan. Karena saya sering, kalau saya kasih sedikit pengembangnya atau ragi instan itu, kadang malah ngembangnya itu kayak terpaksa itu loh adonannya teman, sehingga nanti hasilnya tidak bisa maksimal. Nah makanya saya kan artinya mencari celah ya, gimana sih caranya gitu kan supaya bisa ngembang bagus itu kan. Nah akhirnya berbagai cara saya lakukan teman, dari mulai bawang, dan ya kalau bawangnya sedikit teman-teman ya, kalau standar pokoknya teman-teman cuma bikin sekilo, bawangnya dikasih 3, 4, 5 siung itu nggak masalah. Saya sendiri tuh kasih bawang dari per kilonya ini itu lebih dari 10 siung teman-teman, yang standar ya, bukan yang besar-besar tuh, yang standar. Minim-minimnya 8 siung, yang besar-besar gitu, kadang sampai 13, 15 siung kalau kecil-kecil ya. Nah itu kalau saya kasih ragi instan sedikit ya ngembang sebentar, habis itu kayak apa ya, ngembangnya itu kemudian langsung kayak meluber teman, jadi lengket dan agak sedikit keras ketika ditaruh di sudah lama gitu, sudah lama ngembangnya. Nah kalau ragi instannya itu banyak, ternyata dia pengaruhnya bagus ya, dia mengalahkan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi seperti garam, bawang, dan termasuk ini Masako. Jadi intinya
kalau diseduh ya, kalau diseduh mungkin, kalau dicampur langsung menurut saya kalau sama tuh takarannya, kalau ragi instannya sedikit dia akan sangat berpengaruh. Tapi kalau ragi instannya banyak, dia akan mengalahkan ini tadi teman-teman ya, mengalahkan ini apa namanya, Masako Toriko ya, seperti itu. Nah itu ya penyebabnya teman-teman. Makanya membuat cakwe itu kadang-kadang kan gampang-gampang susah teman-teman, gampang susah. Ngadonnya mudah gitu kan, bikinnya mudah, lebih mudah. Tapi resikonya ngadonnya enak teman-teman, yang bikin cakwe itu enak sekali, tidak seribet bikin odading gitu kan. Dia karena ada gula pasir gitu kan dan segala macam, dia agak semakin apa, ngadonnya agak keras juga. Kalau cakwe enak, lembek aja enak gitu kan. Jadi pokoknya mudah lah kalau menurut saya ngadon cakwe. Cuma resikonya itu kalau kita nggak pas di ragi instan, kemudian di bawang putih, garam gitu kan. Nah makanya kadang kalau saya buat itu kan pagi sebelum saya adonin, ulekan bawang putih sama garam itu saya kasih air panas dulu, kemudian adonan bisa sering saya kasih air hangat juga gitu kan, sedikit gitu kan, supaya ya hasilnya lebih maksimal ya, seperti itu ya. Nah jadi itulah ya teman-teman ya, kegiatan sore saya gitu kan, pas gini menyiapkan adonan ya, rutinitas hanya monoton aja. Kadang memang hal seperti ini memang sangat menjenuhkan sekali gitu kan, tapi ya mau gimana lagi, apalagi melihat perkembangan dagangan kita ya gitu-gitu aja gitu kan. Saya di sini sudah setengah tahun gitu kan, mau ngembangin, mau spekulasi, sulit kita itu mendapatkan mitra ya teman, mendapatkan rekan ya, ataupun teman ya. Kita bisa teman-teman, karena dari pengalaman saya sendiri seringkali membuka cabang gitu. Jadi sini aja saya yang agak lambat karena mikirnya itu teman, daripada saya memaksakan ya sudahlah gitu kan. Akhirnya dengan seadanya saya membuka usaha ini semampunya gitu kan, saya jalani sendiri tanpa harus memikirkan yang kayak dulu sering buka cabang gitu kan, pokoknya ingin cepat berkembang. Di sini saya stagnat ya, karena harusnya yang sudah ada ya udah saya nikmati itu aja prosesnya gitu kan. Nggak tahu, karena saya juga sibuk sambil ngonten di Facebook. Kalau di di YouTube ini saya hanya ya sudahlah, kewajiban saya gitu teman, berbagi ilmu. Dan ya siapa tahu lah, artinya kan saya punya pengikut, subscriber gitu teman-teman ya, suatu saat bisa kepake gitu kan. Sekarang saya hanya berbagi cerita pada teman-teman semua, kegiatan-kegiatan saya, semampu saya mengupload gitu kan, dan semampu saya menceritakan apa yang saya alami ya, saya lakukan gitu teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan ya saya jawab semampu saya, seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di video-video berikutnya.